Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta, ya. Demikian orang yang betul-betul cinta sama keluarganya Nabi, ngelihat mereka nggak benar, nasehatin. Kalau perlu pukul, pukul. Saya katakan itu. Kalau kita nggak lakukan itu, khianat terhadap Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati yang mulia para alim ulama, para masyayikh, para pimpinan pondok pesantren yang hadir, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, MUI Pusat, dan seluruh jajaran pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia. Yang saya hormati pimpinan Ormas Islam di tingkat pusat sampai daerah, yang saya hormati para rektor perguruan tinggi Islam, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua jajaran, seluruh jajaran pengurus MUI Pusat dan daerah di seluruh Indonesia, atas perannya menjadi jembatan komunikasi antara ulama dengan pemerintah, antara ulama dengan umarok, atas kontribusinya dalam mencerdaskan dan memberdayakan ekonomi umat. Sehingga terbangun hubungan yang harmonis dan kondusif, bukan hanya di internal umat Islam, tapi juga kerukunan antar umat beragama di seluruh penjuru tanah air. Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia telah menjadi tenda besar umat Islam, sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat, dengan komitmen dan peran yang telah teruji dalam membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam dimanapun berada. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan, sesuai akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa.
Pemerintah tidak dibiarkan sendirian, namun ditemani, bahkan dibantu oleh berbagai ormas Islam bersama para ulama, para habaib, dan para cendekiawan Muslim. Inilah modal berharga kita sebagai sebuah bangsa yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain. Bapak Ibu peserta Munas yang saya muliakan, saat ini pemerintah terus mengerahkan semua sumber daya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, menyeimbangkan penanganan kesehatan dengan penanganan ekonominya, membuat masyarakat aman dari COVID, tapi juga tetap produktif dan mampu bertahan hidup. Saya memberikan apresiasi penghargaan yang tinggi pada langkah responsif MUI dalam mencegah penularan COVID-19 dengan menyusun sejumlah fatwa dan panduan beribadah untuk memastikan keamanan dan kemudahan umat saat beribadah. Fatwa-fatwa yang sangat kontekstual, senafas dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. MUI juga sangat konsisten menyuarakan pentingnya kita mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan beribadah dan berdakwah. Mengutamakan keselamatan jiwa di tengah ancaman pandemi merupakan prinsip kemaslahatan syariat Islam. Keterlibatan aktif MUI untuk mengajak umat disiplin menjalankan protokol kesehatan akan menjadi teladan yang baik, dan dengan keteladanan para ulama, para habaib, dan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, insya Allah tugas berat pemerintah akan menjadi semakin ringan. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya mohon MUI juga dapat membantu mengawal program vaksinasi yang akan segera kita lakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi pandemi, agar kesehatan masyarakat cepat pulih dan ekonomi bisa bangkit kembali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke-10, saya nyatakan dibuka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita punya fenomena. Apa itu? Ini di luar pembicaraan tentang cinta, kita udah tahu. Kita punya fenomena apa itu? Dia manusia, bikin salah, bikin dosa. Apa yang harus kita lakukan jika keluarga Nabi Muhammad SAW bikin dosa, bikin salah? Kita kasih tahu. Anak kasih tahu minta orang. Dalam hal kesalahan dan dosa, mereka sama seperti orang Islam lainnya, nggak beda. Mereka bikin salah, harus mereka nanggung dosa. Dan mereka akan dituntut oleh Allah. Itu antara mereka dengan Allah. Antara kita dengan dia, kita wajib nasihatin dia sebagaimana kita wajib nasihatin umat Islam yang lain yang bikin dosa. Nggak beda dalam hal ini. Bahkan tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam suatu negeri, ya, ada keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu perkara pidana dan terbukti bersalah, maka hukum pidana itu wajib dilaksanakan sekalipun terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan anak cucu Nabi, Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Apa yang lebih agung, siapa yang lebih mulia daripada Fatimah bintu Rasulullah SAW? Nabi SAW bilang sebagaimana di dalam hadits sahih, beliau bersumpah, wallahi law saragat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha wa hasyaha min dzalik. Demi Allah, kata Nabi, apabila Fatimah bintu Muhammad dia mencuri, maka aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Wa hasyaha min dzalik. Ini pelajaran. Cinta-cinta tetap itu urusan lain. Udah kita bahas tadi panjang lebar. Tetapi mereka manusia. Tatkala mereka melakukan kesalahan, wajib bagi kita memperbaikinya.
nggak beda sama yang lain. Wajib kita tegur, wajib kita luruskan, wajib kita perbaiki. Bahkan seperti saya katakan tadi, tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam satu negeri, jika mereka keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu kejahatan pidana dan terbukti bersalah harus dihukum, maka wajib dilaksanakan hukum pidana Islam terhadap mereka tanpa terkecuali. Oh, mereka keluarga Nabi, kalau memang mereka harus dipotong tangannya, potong tangannya. Ada hukum Islam tanpa pandang bulu. Kok begitu? Nabi bilang bukan kepada dia aja, kepada Fatimah bintu Muhammad kalau mencuri, potong tangannya, kata Rasulullah. Jelas? Makanya apa yang saya jelaskan jawaban bagi suatu masalah yang saya rasa antum juga menghadapi. Habib, ini ada habaib Ahlul Bait, keluarga Nabi, dia mabok, Beb. Bagaimana kita, Beb? Kita mesti cinta sama dia. Dia mabok, dia bikin begini, dia bikin begitu. Anda nggak berani, Beb, takut kualat. Ente nggak nasehatin dia, ente bakal dituntut tanggung jawab di hadapan Rasulullah antar hari kiamat. Siap ente ngadep Nabi Muhammad, punya jawaban. Kalau Nabi Muhammad bilang, engkau lihat cucuku bikin dosa, engkau biarin, punya jawaban apa bakal Nabi Muhammad ntar? Mau bilang, ya Rasulullah, saya nggak enak, mau bilang begitu sama Nabi? Saya cinta sama dia, cinta macam apa begitu? Saya kasih contoh, saya pribadi bakal marah besar kepada seseorang lihat anak saya bikin maksiat terus dia diem. Kenapa? Gak enak anaknya Habib. Lo khianat, lo gak sayang sama gue. Cuma ngomong kosong, gak enak anaknya Habib. Bukan gak enak, engkau biarkan anaknya Habib terjerumus di dalam kehancuran. Itu khianat. Kita kalau cinta sama Rasulullah, kita nggak bakal biarkan cucunya Rasulullah, anak keturunan Nabi Muhammad, bikin maksiat terus kita diam, takut kualat. Ente khianat, bukan takut kualat, dan kualatnya jauh lebih besar lagi di hadapan Allah. Jelas? Kita cinta sama anak kita. Ini yang udah pada kawin punya anak, kita cinta sama anak kita. Apa dia mau kita turutin. Tapi kalau anak kita bikin salah, ada kita diam? Anak kita mau minum, mau mabok-mabokan, naudzubillah, kita diam? Kalau sayang kita sama dia, biarin, kesian, biar dia mabok, begitu? Kagak. Karena kita sayang sama dia, kita pukul dia. Kita nggak rela dia jadi pemabok. Kenapa? Karena kita sayang. Kita nggak rela dia main perempuan. Karena itu kita pukul dia, bahkan mungkin kita usir, supaya dia mikir, ngambil pelajaran. Kenapa? Karena kita sayang, kita nggak mau dia jadi pelacur. Karena kita cinta sama anak kita. Demikian orang yang betul-betul cinta sama keluarganya Nabi, ngelihat mereka nggak benar, nasehatin. Kalau perlu pukul, pukul. Saya katakan itu. Kalau kita nggak lakukan itu, khianat terhadap Rasulullah SAW.